Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita akan lanjutkan materinya. Hari ini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berbasis konten STEM. Ya, apa sih STEM itu? Nah, sebelumnya kita pahami dulu STEM itu untuk mendorong anak membangun pengetahuan tentang dunia di sekeliling mereka melalui mengamati, menanya, dan menyelidiki. Oke, STEM itu apa? STEM itu sudah ada dalam kehidupan anak dimanapun. Sebetulnya sudah ada di PAUD, jadi bukan suatu hal yang baru. Dan K13 adalah K13 PAUD Indonesia saat ini sudah bermuatan STEM. Perkembangan kekinian yang ada adalah inspirasi untuk menguatkan pemuatan kurikulum yang sudah ada sebagai persiapan bekal anak bagi masa depan anak ya. Istilah STEM lebih terbuka untuk dikembangkan lebih jauh dengan penekanan pada integrasi antar bidang. Materi STEM ibarat mengenal seseorang tapi bukan detailnya. Oke, STEM itu Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Teman-teman, sekedar informasi saja, sekedar pemahaman, menambah pemahaman kita. STEM juga sangat berhubungan dengan HOTS yang kemarin kita sudah bahas ya. Nah, aplikasinya menggunakan pendekatan atau cara belajar menggunakan STEM. Nah, apakah STEM itu? Dia adalah pendekatan pembelajaran terpadu dan pemikiran luas dalam dunia nyata, pengalaman belajar yang sangat bermakna atau berarti, dan konsep berkaitan STEM merupakan pendekatan yang memiliki keterkaitan konten sains, teknologi, engineering, art, and math. Dilakukannya melalui pembelajaran tematik integratif, menggunakan pendekatan kurikulum berbasis bermain, memerlukan keterampilan guru dalam menyusun dan mengembangkan merekayasa bermain yang natural dengan skenario bermain dengan pendekatan STEM, memuat ragam konten STEM yang sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan anak usia dini. Nah, kita bahas tentang S-nya dulu, sains ya. Sains itu dalam kehidupan, sains kehidupan itu daur hidup, makhluk hidup, lingkungan. Nah, kalau sains fisik, pemahaman terhadap benda ya, terkait dengan posisi, perubahan panas, cahaya, listrik, dan magnet. Kalau sains bumi ya terkait dengan ruang angkasa dan lingkungannya. Jadi sains itu ada tiga bahasan utama, yaitu tentang kehidupan, fisik, dan bumi, ruang angkasa serta lingkungannya. Nah, kemudian teknologi. Teknologi itu alat yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada penggunanya ya, seperti roda berporos, skrup, pisau, tuas, bidang miring, konsep roda, dan lain-lain ya. Handphone juga termasuk bagian dari teknologi. Kemudian engineering itu tidak bisa dipisahkan dari teknologi. Jika teknologi merupakan alat yang dapat mempermudah dan membantu penggunanya, maka engineering itu merupakan cara menggunakan alat tersebut. Jadi engineering merupakan rekayasa atau reka ulang. Jadi alatnya itu teknologi, kemudian cara menggunakannya adalah dengan konsep engineering, ya. Oke. Nah, seni kita sudah pahami semua. Seni adalah eksplorasi sensori anak ya, berbagai macam ya terkait dengan seni rupa. Dan di sini anak-anak dapat seni rupa, seni drama, seni musik, seni tari itu bagian dari seni. Dari sini anak-anak dapat berkembang, mengenalkan simbol-simbol, mempresentasikan benda-benda, kejadian, hal yang nyata, gambar itu melalui berbagai objek ya. Kemudian bermain peran juga memberikan kesempatan anak mengekspresikan diri, apa yang diketahui dan dirasakannya. Kemudian juga musik pastinya yang bagaimana dia mengekspresikan diri dalam bentuk keterampilan bermusik atau membunyikan sesuatu. Oke. Nah, kemudian matematik. Nah, matematika ini ada beberapa
penjelasan ya, ada beberapa keterampilan. Yang pertama matching atau keterampilan berpikir. Memasangkan gambar itu termasuk bagian dari matching. Kemudian klasifikasi keterampilan berpikir juga ini. Bagaimana mengelompokkan benda berdasarkan berbagai bentuk, warna dan lain sebagainya. Kemudian pengurutan ya, ordering, sequencing, serasi, keterampilan berpikir. Ini bagian dari pengenalan mengurutkan ya, berseri dengan angka yang berseri ya. Itu namanya pengurutan. Kemudian patterning atau pola, keterampilan berpikir juga. Jadi membuat pola. Misalnya kalau yang kita kenal di TK A B gitu ya, pola. Biasanya meronceng menggunakan pola. Kemudian bersense ya, mengenalkan angka, konsep angka ya. Konsep angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau sampai berapa itu adalah pengenalan angka. Special sense kait dengan geometri ya, dasar geometrinya, dasarnya. Nah kemudian geometrical shape ya, ini baru pengenalan konsep dalam bentuk-bentuk geometrinya. Kalau yang tadi adalah susunan bangunan-bangunan untuk memahami dasar geometri, pengenalan ruang maksudnya. Kemudian pengukuran juga merupakan konsep ya, pengukuran menggunakan pengukuran baku atau non baku terkait dengan hal yang berkaitan dengan pengukuran untuk volume, untuk tinggi, untuk lebar, untuk panjang, itu pengukuran. Kemudian terkait dengan analisis data atau grafik, itu juga konsep ya, anak-anak bisa memahami grafik atau terkait dengan data-data analisis yang sederhana. Kemudian seperti apa STEM di PAUD? Cara yang terbaik adalah melalui bermain. Gunakan berbagai material atau loose part yang sangat cocok. Nah ini ya komponen STEM. Dia pemecahan masalah inovasi dan desain, keterkaitan antara assessment, rencana belajar dan standar belajar, kombinasi lebih dari satu subjek dalam STEM dan kegunaan dalam seni. Lingkungan pembelajaran yang kolaboratif ya, banyak ada kerjasama, proses belajar berbasis proses ya, proses based learning, pembelajaran berbasis proses, fokus pada hal yang terjadi di dalam kehidupan. Nah pendekatan STEM bagi anak bagaimana? Yaitu untuk membantu anak untuk mengajukan pertanyaan, menghubungkan titik-titik, memecahkan masalah, berpikir kreatif, menjadi inovatif. Oke. Bahan ajar untuk program STEM, keterampilan guru dalam mengelaborasi, menemukan dan mengembangkan berbagai jenis material pembelajaran yang bersumber dari lingkungan sekitar. Nah, minat dan kesungguhan guru serta secara kreatif menemukan serta mengembangkan material pembelajaran ada di lingkungan sekitarnya. Bahan ajar yang mampu mengintegrasikan ke 6 aspek interdisiplin dalam STEM, 6 aspek pembelajaran ya pastinya. Kemudian menggunakan bahan ajar bersifat menyeluruh dan terpadu untuk mengembangkan kelima aspek STEM. Nah sekarang tadi STEM-nya ya. Sekarang kita pahami apa itu loose part. Nah dikaitkan dengan loose part. Loose part adalah bahan yang dapat dipindah, dibawa, digabung, dirancang ulang, dipisah, disatukan kembali dengan berbagai cara. Jadi loose part itu menciptakan kemungkinan kreasi tanpa batas dalam aktivitas pembelajaran dan mengundang kreativitas anak. Mengapa menggunakan loose part dalam pembelajaran anak usia dini? Karena loose part merupakan media bahan ajar yang kegunaannya dalam pembelajaran anak tidak pernah ada habisnya. Bahan ajar loose part dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplorasi berbagai aspek, pemecahan masalah, kreativitas, konsentrasi, motorik kasar, motorik halus, sains, bahasa, seni, logika berpikir, matematik, teknik, teknologi. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuannya supaya anak tuh kreatif dengan prinsip penggunaan bahan ajar ini. Mereka bebas berkreasi, bongkar pasang ya bahan ajar sesuai dengan imajinasi mereka. Dan anak-anak juga belajar menghargai bahan-bahan atau benda-benda sekeliling mereka ya, seperti bahan resep alam.
Kemudian anak juga dapat ikut memelihara lingkungan ketika mereka memahami bahwa barang-barang bekas dapat didaur ulang dan dijadikan sebagai alat untuk bermain dan beraktivitas merakitnya menjadi barang yang berguna. Akan mengembangkan sikap ekonomis anak, tujuannya itu ya. Terus manfaat Luspart apa? Pastinya meningkatkan tingkat permainan kreatif, imajinatif, meningkatkan kooperatif, sosialisasi, untuk anak menjadi aktif, mendorong kemampuan komunikasi, negosiasi ya, terutama ketika dilakukan di ruang terbuka, kemudian memberikan pengalaman bermain yang bermakna, kaya, berkualitas ya. Lebih hemat karena murah dan mudah didapat, menjadi lebih menarik dari waktu ke waktu seiring dengan meningkatnya keterampilan anak-anak karena dapat didesain ulang setiap hari. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Perlu dipertimbangkan tentang keamanan. Ya, karakteristik peserta dalam kelas penting untuk dipertimbangkan. Sesuai usia, ada Luspart yang tidak aman untuk anak usia dini ya. Mungkin yang terlalu kecil ya, yang bisa membuat anak tersedak, tertelan, terluka, itu jangan ya. Jadi disesuaikan dengan usianya. Nah, barang-barang yang sifatnya terbuka dapat dibawa, dipindah, dapat digabung, dipisah, dapat dijadikan satu, dapat digunakan sebagai apapun untuk tidak terbatas berdasarkan imajinasi anak, itu namanya Luspart. Ini ya bahan-bahan alamnya. Bahan alam, bahan logam, keramik, kayu rotan, plastik, kain, benang, kemasan packaging. Nah, ini ya bahan dasar alam ya, plastik ya, logam, kayu, kaca, keramik, benang, kain, bekas kemasan, apa saja di sini. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri, teman-teman lihat. Inilah bahan-bahan alam yang ditemukan di alam. Kemudian plastik juga ini bisa sebagai Luspart ya, logam, kemudian bambu dan rotan yang sudah tidak digunakan. Kepingan puzzle juga bisa, benang kain ya, kain perca, tali, pita, karet dan lain sebagainya, kaca, keramik, barang terbuat dari kaca, kemudian barang wadah yang sudah tidak digunakan. Nah, ini terkait dengan multisensori, jadi mengeksplorasi material Luspart dan menata regio inspired ya. Nah, ini ya, ini adalah kosakata yang bisa didapat dari bermain Luspart. Ada keras, keras lawannya lunak, berat, ringan, lurus, lengkung dan lain sebagainya. Nah, invitasi itu ya, jadi diundang. Ini bahasa invitasi, teman-teman perhatikan. Ambillah benda ini dan letakkan di atasku. Tuh. Apakah kamu bisa membuat kura-kura? Nah, ini bahasa invitasi, bahasa mengajak ya, mengundang. Jadi mendorong anak untuk bereksplorasi secara tertulis maupun lisan. Jadi kalau melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Kalimat invitasi, nah, amati serangga ini, kemudian gambarkan hasil pengamatanmu. Nah, ini ya, ini hasilnya. Jadi bukan kalimat perintah teman-teman, tapi menggunakan kalimat invitasi. Nah, teman-teman, kemarin kan kita sudah bahas tentang HOTS. Nah, itu di sini adalah keterampilan Bu Guru bagaimana mengembangkan high order thinking skill melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah, jenis pertanyaan-pertanyaan analisis ya yang terkait dengan HOTS itu mengevaluasi. Ini akan muncul pada saat pemberian tugas ini ya, seperti ini. Nah, mengapa binatang ini menyeberang? Nah, jawaban mengapa itu bisa membanyak sekali jawaban. Pertanyaan kemana binatang ini pergi, ini juga akan banyak sekali jawaban, tergantung dari imajinasi anak-anak itu. Oke, jadi pertanyaannya terbuka, bertanya dengan kata apa? Apa yang kamu buat dengan benda ini? Apa yang kamu amati tentang? Apa yang kamu tambahkan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa dicoba, ya, yang mengandung banyak sekali jawaban. Nah, bahasa STEM ya itu berkaitan kan dengan HOTS ya, high order thinking skill, seperti itu ya. Kata-kata STEM ini bisa dihafalkan atau bisa dipahami, jadi nanti bisa diterapkan pada saat pembelajaran. Nah, ini ada perbedaan antara invitasi dan provokasi ya, berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran guru kalau mengajak. Nah, berdasarkan rasa ingin tahu dan pemikiran unik anak, provokasi ya, memperluas ide kita untuk dipahami nih. Provokasi seperti apa sih provokasi itu? Nih, ini kalimat
lewat provokasi. Ya, mengapa binatang ini menyeberang? Dia akan banyak sekali pertanyaan. Dia akan menjawab banyak sekali jawaban maksud saya ya. Nah, oke, perbedaan invitasi dan provokasi. Jadi definisi invitasi memberikan ide apa yang harus dikerjakan, menyebabkan sesuatu terjadi atau tercipta, memberikan dorongan untuk melakukan. Nah, kalau provokasi, dia membangkitkan respon atau aksi, mengajak maju, menghasut dengan tujuan tertentu, mensimulasi sebuah aksi. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini silakan dilihat saja gambar-gambarnya. Penataan lingkungannya seperti apa? Silakan bisa dilihat gambar-gambarnya oleh teman-teman semua ya. Ya, ini dia contoh-contoh kegiatan yang dilakukan anak. Jadi, misalnya nih, timbang benda dan lihat berapa beratnya. Itu kalimat apa? Itu kalimat invitasi, karena itu dia guru mengajak, mengundang ya. Oke, itu saja teman-teman. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa didiskusikan bersama. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.